Oke, selamat datang. Pernah kepikiran nggak gimana caranya kita mengubah tumpukan data yang kelihatannya biasa aja jadi sebuah cerita yang benar-benar seru? Nah, hari ini kita bakal melakukan persis hal itu. Kita akan bongkar kisah di balik ambisi, persaingan super ketat, dan akhirnya kesuksesan untuk bisa menembus salah satu program studi matematika paling top. Langsung aja kita mulai dengan angka ini. 5.250. Gede banget kan? Ini bukan sekedar angka loh, ini adalah jumlah total orang yang mencoba mendaftar selama 5 tahun terakhir. Coba bayangin, ribuan mimpi dan harapan semua ngumpul di satu titik, bersaing buat tujuan yang sama. Inilah skala persaingan yang akan kita bedah bareng-bareng. Nah, ngelihat angka sebesar itu, pasti langsung muncul pertanyaan di kepala kita kan? Di tengah lautan pendaftar sebanyak ini, gimana sih caranya biar kita kelihatan beda? Apa rahasianya buat bisa lolos? Yuk kita coba pecahkan kodenya. Kita mulai dari babak pertama cerita kita, yang saya sebut banjir pendaftar. Di sini kita bakal lihat seberapa besar sih minat orang sama prodi ini, dan apakah ini cuma tren sesaat atau emang konsisten dari tahun ke tahun. Dan lihat deh grafiknya. Ini bukan cuma lonjakan 1 tahun aja. Setiap tahun stabil banget. Ada lebih dari 1.000 orang yang daftar. Gila kan? Ini bukti nyata kalau program ini tuh benar-benar bergengsi dan jadi incaran banyak orang. Permintaannya tuh masif dan nggak pernah surut. Oke, pendaftarnya banyak banget. Terus gimana universitasnya milih? Nah, ini dia bagian yang paling menegangkan. Kita masuk ke babak selanjutnya, penyaringan besar-besaran. Disinilah ribuan harapan tadi disaring jadi segelintir orang yang beruntung. Kita sebut aja ini The Great Filter. Tapi sebelum kita lihat angkanya, ada satu istilah penting yang perlu kita pahami dulu, selektivitas. Gampangnya gini, ini tuh cara ngukur seberapa susah buat masuk ke sebuah prodi. Kita cuma bandingin jumlah pendaftar sama jumlah yang diterima. Ingat ya, semakin kecil persentasenya, artinya ya makin susah buat masuk. Dan inilah datanya. Ini bukti nyata betapa ketatnya saringan itu. Coba deh lihat tahun 2021. Dari 1.000 lebih pendaftar, yang lolos cuma 50 orang. Itu artinya peluang kamu cuma sekitar 1:20. Kecil banget. Bahkan di tahun-tahun lain pun, rasionya paling bagus sekitar 1:10. Benar-benar saringan yang super ketat. Biar lebih kebayang, kita lihat visualisasinya untuk tahun 2023. Lihat deh donut chart ini. Bagian yang besar itu semua pendaftarnya. Dan yang kecil itu cuma segitu yang lolos. Kecil banget kan potongannya? Dari kerumunan besar, cuma secuil yang berhasil lolos gerbang pertama. Kontrasnya kerasa banget. Tapi tunggu dulu. Ceritanya belum selesai sampai di sini. Lolos seleksi dan dapat tawaran itu baru satu babak. Babak selanjutnya adalah, apakah mereka benar-benar akan mengambil kursi itu? Nah, disinilah persaingannya jadi makin menarik. Penting banget buat kita ingat kutipan ini. Tawaran masuk itu bukan akhir, tapi awal dari sebuah pilihan. Kenapa? Karena siswa-siswa terpilih ini kan pinter-pinter. Mereka pasti dapat banyak tawaran dari tempat lain. Jadi, sekarang gantian, universitasnya lah yang harus bersaing buat dapetin mereka. Oke, kita ambil contoh spesifik ya, tahun 2022. Di tahun itu, ada 110 siswa yang berhasil lolos saringan super ketat tadi dan dapat surat cinta alias tawaran dari program ini. Tapi, dari 110 orang yang ditawarin itu, ternyata yang beneran daftar cuma 90 orang. Loh, ada selisih 20 orang. Kemana mereka? Nah, ini dia yang menunjukkan kalau ada perang antar universitas buat merebut talenta terbaik. Nah, selisih antara yang ditawari sama yang beneran daftar, ini dalam dunia pendidikan tinggi namanya yield rate. Dan ini metrik yang penting banget buat universitas. Ini terjadi tiap tahun loh, jadi tantangannya itu ada 2. 1, nyaring talenta terbaik. 2, dan ini yang nggak kalah susah, meyakinkan mereka kalau program ini adalah pilihan yang paling tepat di antara semua tawaran lain yang mereka punya. Oke, kita udah lihat drama persaingan dari tahun ke tahun. Sekarang coba kita mundur sedikit, kita zoom out dan lihat gambaran besarnya. Dengan semua persaingan gila-gilaan ini, gimana sih dampaknya ke program studi itu sendiri? Apakah mereka jadi makin besar? Dan jawabannya, wow. Lihat deh tren pertumbuhannya. Walaupun seleksinya super ketat, jumlah total mahasiswa aktifnya malah terus naik secara signifikan. Dari 228 mahasiswa di tahun 2021, program ini berkembang jadi 357 di tahun 2025. Ini artinya program ini bukan cuma sekedar bertahan, tapi benar-benar berkembang pesat. Jadi, apa sih kesimpulan dari semua data ini? Kita rangkum ya. Pertama, peminatnya bejibun dan konsisten, selalu di atas 1.000 orang per tahun. Kedua, masuknya susah banget, selektivitasnya tinggi.
Ketiga, mereka jago meyakinkan calon mahasiswa buat beneran masuk. Dan yang paling penting, total mahasiswanya tumbuh lebih dari 50% cuma dalam 5 tahun. Ini jelas sebuah kisah sukses. Ini semua membawa kita ke pertanyaan terakhir yang menarik untuk direnungkan. Kalau peminatnya makin banyak dan mahasiswanya juga makin banyak, kira-kira apa ya tantangan selanjutnya? Peluang apa yang bakal muncul? Apa babak baru yang akan ditulis oleh program matematika papan atas ini? Sesuatu yang menarik untuk kita pikirkan.